Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Bukalah pintu hatimu, berbuatlah yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita hidup saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi tentunya lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun diajak dan diperintahkan untuk hidup saling mengasihi. Maka 1 Yohanes 4 ayat 20 dituliskan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Perintah untuk mengasihi saudara menjadi tanda hidup baru bagi seorang pengikut Kristus. Hidup baru sebab seseorang tersebut sudah menerima keselamatan dan anugerah dari Kristus Yesus yang telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang yang berdosa. Sehingga orang yang menerima pengampunan karya keselamatan tersebut diajak dan diarahkan untuk tidak menutup pintu hatinya melihat penderitaan orang lain. Sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kasih, hendaklah memiliki sikap peduli akan sesamanya, dan yang terutama adalah kepada keluarganya atau saudaranya. Barang siapa mempunyai harta duniawi, jika kita memiliki berkat berupa kekayaan dari Tuhan, harta benda, dan kita melihat saudara kita yang ada di sekeliling kita sedang kekurangan, maka marilah mau peduli dan bukalah hatimu untuk bersedia menolong orang lain atau saudaramu itu. Sebab kasih Allah diam di dalam diri kita. Namun jika seseorang menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, manalah mungkin kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Seperti itulah yang terjadi pada kisah Kain dan Habil di dalam Perjanjian Lama. Akibat lunturnya kasih dan sifat iri
yang memenuhi hati dan pikirannya. Maka Kain pun membunuh adiknya sendiri. Bila kita mau membuka hati kita dan bersedia diarahkan oleh kasih Allah, maka kebencian, sifat iri, dengki, dendam akan jauh dari hidup kita. Sehingga kasihlah yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat yang baik terhadap saudara-saudara kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sungguh indah bila kita hidup di dalam kasih. Hati pun damai dan tentram. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.